sudah bicara masalah masyarakat, pemerintah. Nah sekarang Mas Gatot juga sudah membangun keselarasan dengan perguruan tinggi. Nah sekarang karena kita juga punya tugas ini sebagai khalifah itu, khalifah di muka bumi kan kita juga harus membangun keselarasan dengan alam atau lingkungan, dan itu menjadi tantangan juga bagi pengusaha gitu. Makanya tadi sedikit saya singgung ada masalah kan kemarin gitu ketika ada salah satu perusahaan yang ada di titik wilayah Bojonegoro dikomplain oleh masyarakat karena aspek gangguan terhadap lingkungannya itu tadi, lingkungan manusia dan juga mungkin lingkungan secara ekologi juga, lingkungan bukan aspek kemanusiaannya saja gitu. Nah sekarang sebagai ketua Kadin gitu pastinya kan juga punya grand design lagi ini. Kalau tadi kan sudah sedikit disampaikan lah masalah grand design-nya itu. Nah sekarang lebih dikerucutkan. Misalnya kalau membidik Bojonegoro itu mau dibangun industri-industri itu, apa sih yang harus dilakukan itu agar ada keseimbangan antara industri yang mau dibangun, manusianya, termasuk lingkungan yang ada di sekitarnya juga. Jadi tidak merusak lingkungan alam yang ada gitu. Jadi industrialisasi itu tidak ada yang nol efek ya. Pasti berdampak pasti gitu. Dampak. Dalam tanda kutip ya. Oke. Jadi pasti ada satu dampak yang ditimbulkan. Jadi namun demikian yaitu masyarakat itu bagian, justru kita harus berterima kasih sama masyarakat ya. Masyarakat itu sebagai kontrol biar tidak berlarut-larut, artinya tidak sakar PDW begitu. Industri tapi harus koridornya harus terpenuhi dong, kan? Rambunya harus terpenuhi dong, sehingga masyarakat adalah bagian yang bisa mengkontrol itu dengan dalam tanda kutip ada kalimat rese-nya, ada kalimat. Jadi rese itu perlu juga ya? Perlu, karena kadang-kadang cuman ya itu tadi bahasa komunikasi itu menjadi penting agar supaya bisa dijembatani kepentingan masyarakat. Aku nggak pengen berdebu lah daerahku. Terus apa upayamu agar debu itu bisa direduksi? Pasti industri ini harus melakukan sesuatu agar masyarakat tidak kena dampak debunya. Saya nggak mau bising. Bagaimana agar tidak bisa? Mungkin dipagar. Nah, gitu. Nggak mau debu berarti harus disiram dan sebagainya. Kalau disiram, kira-kira disiram setiap berapa menit, berapa jam, berapa apa kan begitu. Itu menjadi. Kalau bagaimana dengan aspek keseimbangan alam, Mas? Keseimbangan alam yang ada, misalnya kan karena ada gremeng-gremeng dari orang-orang Bojonegoro itu ketika misalnya di barat sudah ada eksplorasi, di timur juga ada, kemudian nanti di wilayah selatan, utara mau dibuka juga untuk industrialisasi, mereka khawatir itu, waduh ini Bojonegoro pasti akan bakalan panas sekali. Nah, kira-kira untuk Kadin sendiri untuk membuat satu desain yang mungkin bisa ditawarkan kepada pemerintah sebagai masukan itu apa, Mas? Apakah perlu ada klasterisasi wilayah gitu? Misalnya inilah wilayah industri, di sana wilayah lainnya, kemudian tapi itu kan rumit itu, Mas, karena sudah terlanjur mungkin tata ruang kita itu sudah agak amburadul dari dulu gitu. Gimana, Mas? Perbaikan tetap dilakukan. Saya mencoba menjadi bagian dari pemerintah. Meskipun Kadin bukan bagian dari pemerintah. Mitra ya. Nah, artinya begini. Bojonegoro baru-baru ini telah menyusun perda tata ruang, itu menyempurnakan atau memperbaiki dari tata ruang terdahulu yang mungkin dikatakan mungkin ada sedikit trouble dan sebagainya. Kita zona, jadi bagaimana mengatur kawasan tersebut menjadi kawasan hijau, menjadi kawasan pertanian, menjadi kawasan pemukiman, menjadi kawasan industri, itu diatur sedemikian rupa. Sudah adakah itu pemetaannya itu? Di mana saja itu gambaran besarnya lah gitu. Ya mungkin kawasan industri mungkin di daerah sekitar Gayam, di Kalitidu, di Kedung Adem, itu ada kawasan. Meskipun plottingnya belum di peta plottingnya yang spesifik itu sedang digodok oleh. Oh, ini masih pada proses penyiapannya? Atau sudah? Sudah ada. Kalau perdanya sudah ada. Nah, sekarang sudah lebih spesifik. Lebih spesifik artinya
plot areanya dan sebagainya. Itu jadi bagaimana nanti mendapatkan air ketika ini ada industri, bagaimana nanti jalannya harus lewat mana dan sebagainya, aksesnya bagaimana, kesiapan akses dan sebagainya. Yang jelas itu semua menjadi wilayahnya Kadin juga. Berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar supaya mereka-mereka yang mau masuk tidak bersinergi dengan pengusaha lokal, agar supaya mereka tidak kesulitan. Saya mau mendirikan pabrik A umpamanya di kawasan A, ternyata di situ tidak boleh mendirikan pabrik. Padahal mereka sudah kira-kira itu yang paling strategis. Itu kira-kira bagaimana cara mengkomunikasikan antara pemerintah daerah dengan orang yang mau berwirausaha di situ. Perda terkait perubahan tata ruang itu sudah disampaikan ke masyarakat kemudian atau ke pengusaha-pengusaha gitu atau minimal ke Kadin sudah atau belum itu? Kalau kita lebih aktif aja, kita mencari tahu gitu. Kalau Kadin jelas mencari tahu kepada pemerintah daerah, kepada DPRD, karena mereka juga yang menggodok karena ini bukan Perbu tapi ini Perda, sehingga itu juga komunikasi kita juga kepada DPRD. Itu sudah ada. Sudah kita lihat, oh plottingnya seperti ini, kira-kira gambarannya seperti ini, oh nanti di sini seperti ini, anunya seperti ini. Karena gini, industrialisasi itu juga kenapa saya anggap penting, karena begini, dengan industrialisasi berada di Kabupaten Bojonegoro, maka masyarakat Bojonegoro akan terserap tenaga kerja yang besar, sehingga ketika mereka mempunyai gaji, mereka mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulan dan itu kontinu pasti, maka itu akan menumbuhkan daya beli mereka. Ketika daya beli itu terbangun, maka sektor usaha akan tumbuh. Saya jualan produk A begitu, itu tidak cukup kesulitan karena masyarakat daya serapnya, daya belinya ada. Oke, untuk kesiapan, ini bicara kesiapan lagi dari masyarakat. Kalau tadi sih hanya kasuistis ketika ada perusahaan mau berdiri mereka seperti apa. Nah sekarang lebih ke budayanya, karena kan kita tahu sendiri bahwa masyarakat kita kan masyarakat agraris ya sebenarnya mereka. Nah ketika itu mau dirubah, ini menjadi sebuah kawasan industri, itu kan pasti ada sebuah gap budaya, kebiasaan yang seharusnya mulai dipersiapkan gitu. Apakah Kadin nanti juga akan berperan sampai sejauh ini melakukan mitigasi agar tidak ada shock culture itu di masyarakat atau kayak gimana? Pasti ya, karena Kadin ya itu tadi, dia harus hadir di setiap lini. Apapun yang itu bagian dari dunia usaha, ya pasti Kadin, kewajiban Kadin harus hadir. Harus hadir. Ya termasuk itu tadi, bagaimana plotting kawasan yang semula kawasan pertanian, terus dirubah menjadi kawasan industri. Tapi tentunya pemerintah daerah itu juga tidak serta-merta bahwa pokoknya saya maunya di sini, tidak bisa. Artinya ada satu area yang memang secara produktivitas pertaniannya tidak bagus, cukup bagus begitu. Mungkin itu menjadi plot mereka kan begitu, sehingga oh ini tidak cukup bagus, ini tidak cukup produktif, sehingga itu menjadi pot difokuskan di situ. Oh ini bisa. Oke. Ini sekedar ini aja sih Mas, kan kita tahu sendiri bahwa hutan di Bojonegoro udah gundul lama. Jadi tidak bicara, oh ini salahnya siapa dan ini tanggung jawab siapa, kita anggap ini adalah tanggung jawab bersama gitu. Nah, dari pengusaha sendiri itu, termasuk juga Kadin, kira-kira itu nanti apakah misalnya ketika mau membuka perusahaan industri yang di situ memanfaatkan lahan di Bojonegoro itu ada syarat nggak sih untuk bisa melakukan upaya untuk pengembalian dari hutan itu? Perizinan itu pasti menyertakan syarat. Orang diizini itu harus, contoh seseorang mengurus SIM ya, surat izin mengemudi ya. Tapi persoalannya syarat itu Mas, syarat memang ada, tetapi ternyata pelaksanaannya banyak. Contoh SIM aja itu, syaratnya ada, tetapi pelaksanaannya kan ya tahu sendirilah di masyarakat seperti apa. Oh gitu. Itu problematika kita, dan itu ada ya itu kita tidak bisa menutup mata bahwa itu ada di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah apa yang terjadi di antara kita. Tapi yang jelas syarat itu pasti disertakan oleh negara. Syarat itu disertakan oleh negara. Jika Anda melakukan ini umpamanya, Anda harus melakukan ini ABCD gitu ya. Itu syaratnya ketat banget. Nah, Mas Gatot sendiri kan juga seorang pengusaha gitu.
dari sekian syarat dari pemerintah, apakah 100% dipenuhi ataukah ada syarat yang tidak dipenuhi? Kita berusaha untuk memenuhi ya, apapun syarat negara itu tetap kita penuhi ya, termasuk nanti kalau saya kan ada di dunia pertambangan ya, bagaimana reklamasi itu akan dilakukan, reklamasinya bagaimana bentuk reklamasi tersebut, kita bahkan kita menaruh jaminan di negara ketika kita tidak melakukan reklamasi, maka jaminan dana itu yang akan dijadikan negara untuk mereklamasi dan sebagainya. Artinya itu bentuk-bentuk syarat yang sangat ketat ya, sangat ketat. Apalagi dunia migas yang itu pasti juga syaratnya tidak mudah dipenuhi. Sehingga jika ada satu perusahaan di Bojonegoro yang memang mereka sudah mengantongi perizinan, saya pikir itu sudah layak. Oke. Layak. Nah, cuman kembali lagi kepada masyarakat adalah kontrol. Kontrol sehingga ini sudah benar belum syarat itu dilakukan. Ini belum benar. Jadi peran masyarakat itu juga sangat penting ya, sangat untuk penting. kita semua. Tapi dengan akidah. Oke. Dengan ada etika. Ada etika. Bagaimana pola mereka menyampaikan, ini sudah dilalui atau belum, pola komunikasi yang intensif. Terus mereka begini. Ini harus dilakukan sehingga kalau nanti itu dilakukan dan mungkin perusahaannya itu ndablek terus tidak mengindahkan, nah mungkin akan meningkat kepada yang lain. Dengan satu kesadaran bersama ya untuk membangun kondusivitas ya iklim Jadi usaha. Jadi juga masyarakat juga tidak boleh hanya sekedar mencari-cari kesalahan saja. Sekaligus masyarakat juga harus menyadari bahwa industri itu keniscayaan. Jadi pembangunan itu keniscayaan. Jadi peradaban itu membutuhkan, pasti akan dinamis kan, ada dinamikanya. Setiap saat itu dinamis kan gitu. Jadi kita tidak bisa menolak tanpa satu saya menolak. Kenapa Anda menolak? Ya menolak saja. Itu tidak bisa begitu. Jadi memang dasar-dasarnya juga harus jelas. Peran Kadin di sana. Jadi Kadin itu ya, Kadin juga bagian dari masyarakat. Kadin juga bagian dari pengusaha. Kadin juga mitra dari pemerintah, jembatan antara pengusaha, masyarakat dengan pemerintah. Oke, kembali kepada ini nanti mungkin kurang 2 atau berapa pertanyaan lah Mas ini. Saya makanya pengen menggali lebih dalam dari Mas Gatot, tapi mungkin di pertemuannya yang akan datang juga ya. Kalau tadi kan ada pengusaha pasti sudah memenuhi syarat gitu, sebisa mungkin, tetapi ternyata juga mungkin juga tidak menutup kemungkinan ada pengusaha yang nakal ini. Nah, Kadin kan ada fungsi pembinaan. Nah, kalau ke depan misalnya Mas Gatot sebagai seorang ketua Kadin, jikalau ada anggotanya atau pengurusnya yang balelo dalam tanda kutip dan dia itu menimbulkan masalah sosial termasuk juga lingkungan, kira-kira itu mau melakukan apa Mas Gatot? Yang jelas kami akan berkonsultasi dulu, berkonsultasi kepada Kadin di atas kota kan, gitu. Kami akan menyampaikan fakta dan data kepada mereka, berkonsultasi kira-kira semestinya apa yang kami lakukan, gitu. Apakah kami akan melakukan langsung untuk to the point, ini harus berhenti dan sebagainya, kan tidak mungkin karena Kadin tidak mempunyai fungsi menghentikan itu. Kadin tidak punya tapi kalau dia itu anggota dengan fungsinya Kadin itu, tugas dan fungsinya salah satunya adalah pembinaan, itu pastinya kan bisa Mas dilakukan itu. Pembinaan bisa, makanya pembinaan itu juga memakai metode, gitu. Tidak bisa lantas kita serta-merta begini begitu. Pembinaan bukan pembinasaan maksudnya pastinya. Ya, kan pasti begitu kan. Nah, makanya saya terus terang akan melakukan konsultasi lebih dulu kepada Kadin provinsi untuk ini faktanya seperti ini, datanya seperti ini kejadiannya di Bojonegoro. Karena kami tidak bisa mengurusi Kadin Nganjuk, nggak bisa ngurusin Kadin Tuban, nggak bisa ngurusin Kadin Lamongan. Karena apa? Kalau bersinergi dengan mereka, tapi kami tidak saling bisa mengurusi kan begitu. Nah, kita khususnya ya anggota-anggota Kadin yang ada di Bojonegoro. Tapi yang jelas jika itu ada persoalan, ada permasalahan, pasti kami akan melakukan konsultasi lebih dulu. Kadin provinsi. Apa yang kira-kira harus kami lakukan? Gitu. Ya, meskipun sebenarnya juga Kadin kabupaten juga boleh kan punya suatu kode etik
yang turunan dari kode etik pengusaha atau Kadin sendiri kalau ada ya, karena memang juga masih baru ya Mas Gatot ya. Jadi masih banyak hal yang perlu dipelajari terkait bagaimana membawa Kadin ini agar nanti bisa benar-benar mengajak baik semua sektor ya, bukan hanya pengusaha tapi juga perguruan tinggi itu bisa bertumbuh bersama kan itu. Nah, 4 hal yang kalau perlu disimpulkan misalnya dari hal yang harus dilakukan oleh Mas Gatot untuk membangun keselarasan itu kan masih pakai ilmu avatar lagi kalau ada 4 sisi itu. Jadi ada pemerintah, ada pengusaha, kemudian pengusaha lokal, ada masyarakat, kemudian ada pengusaha interlokal, maksudnya itu pengusaha luar daerah baik itu asing ataupun nasional kan gitu, agar ada keselarasan tadi, agar tidak ada semacam konflik lah gitu. Tetapi bagaimana mereka itu tetap melakukan suatu usaha yang di sini itu tetap ada kondisi yang kondusif itu supaya Bojonegoro produktif akan tercapai Mas. Nah selain itu juga ada satu, kalau saya tadi tertarik dengan yang bahasa akidah itu. Jadi ada akidah yang harus dipegang oleh seorang pengusaha. Nah Mas Gatot sebagai Ketua Kadin kan juga sepertinya harus membangun satu relasi ini, misalnya dari, kalau tadi kan ada masyarakat ya Mas, ada masyarakat, ada pengusaha, ada pemerintah, ada pengusaha lokal, ada 4 itu. Kemudian aspek lain kalau Mas Gatot lihat itu kira-kira apa itu yang mau Mas Gatot perhatikan gitu, selain 4 hal ini tadi, untuk bisa membangun atau menciptakan iklim usaha yang kondusif agar Bojonegoro itu benar-benar produktif gitu. Ya, saya pikir 4 itu sudah mencakup semuanya. Kalau dijabarkan akan sangat luas ya, termasuk ya bagaimana kita welcome ya. Jadi kita tidak bisa, contoh gini, pemerintah pusat membangun rel kereta api cepat Bandung Jakarta kan begitu. Kita tidak bisa lantas kalau tidak orang Indonesia ndaklah gitu. Dengan berbagai satu pertimbangan bahwa ini ya, kecurigaan pasti ada. Ada kontraktor asing, kontraktor luar masuk ke Bojonegoro, kecurigaan pasti ada. Fitnah pasti akan muncul kan gitu. Kenapa kereta api cepat itu dibangun oleh negara A umpamanya, dari itu kok tidak kita sendiri? Pasti itu fitnahnya atau kecurigaannya pasti ada. Tapi pemerintah pasti mempunyai satu dasar lah. Saya memperbolehkan mereka bekerja di sini. Ini itu pasti mempunyai pertimbangan. Nah, 4 ini saya pikir sudah sangat cukup lah ya aspek ini. Karena kalau avatar mendatangkan satu unsur lagi, repot ya. Iya, bukan avatar nanti. Mungkin akan mempunyai istilah yang lain, super avatar atau apalah kan gitu. Jadi saya pikir itu sudah cukup lah. Ya, ditambah mungkin ini sih Mas. Jadi selain kalau tadi kan pihak-pihak ya yang harus Mas Gatot selaraskan agar mereka itu tidak mengganggu sebuah iklim usaha kan gitu. Ada aspek lain yaitu mungkin sepertinya ada lingkungan yang harus diperhatikan, sosial, budaya, dan akidah tadi kan kaitannya dengan agama. Jadi potret dari bagaimana sih masyarakat Bojonegoro itu beragama itu sepertinya juga penting untuk diketahui oleh Kadin. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang kami juga akan melakukan satu hubungan yang lebih intensif lagi dengan MUI umpamanya kan gitu. Betul. Dengan MUI, dengan ormas-ormas, mungkin dengan NU, mungkin dengan Muhammadiyah. Jadi Kadin juga karena apa? Tidak menutup kemungkinan, bukan menutup kemungkinan ya memang anggota Kadin juga heterogen tadi. Ada pengusaha yang memang berasal dari kalangan NU, ada pengusaha yang memang berasal dari Muhammadiyah, kan gitu. Non-Muslim juga. Sehingga ini menjadi satu Kadin heterogen. Ini menjadi kata sepakat bahwa Kadin ini adalah pengusaha yang heterogen. Oleh karena itu, tapi religius ini menjadi hal yang penting. Ya karena apa? Kita lah kita berwirausaha, tapi ya kita tidak bisa meninggalkan akidah sesuai dengan keyakinan kita. Kalau ini tidak boleh lah, ini dosa lah, kalau ini begini, itu pasti. Landasan berketuhanan itu kan penting dimiliki oleh seorang pengusaha. Betul, karena kalau tidak kita membabi buta, yang ditimbulkan hanya kerusakan. Oke, ini tadi kita sudah bicara banyak Mas Gatot ya. Jadi semoga para milenial juga tahu apa itu Kadin.
yang ternyata dibentuk itu dari pemerintah, kebutuhan dan kepentingan dari pemerintah juga, sehingga dinaungi oleh sebuah undang-undang, kemudian didukung dengan berbagai macam peraturan turunannya agar Kadin bisa bergerak lebih leluasa, karena ada legal formalnya, kan ada aspek hukumnya juga mereka kuat kan gitu. Kemudian ternyata Kadin Bojonegoro itu juga punya bapak, punya ibu di atasnya, ada Kadin provinsi, ada Kadin pusat atau Kadin Indonesia, yang gerakannya tuh luas banget. Fungsi besarnya, tugas fungsinya 3 hal tadi kalau disimpulkannya, karena sebenarnya banyak banget kan tugasnya itu. Fungsi fasilitasi, advokasi, kemudian ada pembinaan juga untuk menjaga. Kalau pembinaan kan supaya yojok jadi pengusaha nakal lah. Jadilah pengusaha yang punya akidah, punya ya ada berketuhanan itu, sebelum mereka nanti terjun menjadi seorang pengusaha yang harapannya juga membawa manfaat bagi sesama kan gitu. Nah, kemudian juga sudah bicara tentang grand design-nya, meskipun belum sempurna ya Mas, karena masih belum dilantik, wajar lah, karena raker juga belum dilakukan, sehingga grand design itu masih konsep dasarnya Mas Gatot dulu, karena seorang ketua tidak boleh kemudian pokoknya akulah harus seperti ini, kan nggak bisa ya Mas ya. Jadi kita tetap harus mendengarkan pendapat masukan dari para pengurus yang lain, sehingga grand design tadi kan masih beberapa titik yang perlu disempurnakan nanti menjadi sebuah gambar yang indah dari Kadin untuk bisa ditawarkan kepada pemerintah selaku mitranya dalam membangun pembangunan ekonomi yang kondusif di Bojonegoro kan gitu. Kemudian juga sudah bicara tentang rencana-rencana ke depan, tetapi rencana yang akan datang itu dalam waktu dekat ini apa Mas, kalau boleh tahu? Jelas konsolidasi ya dan raker. Bukan, maksudnya yang dipelantikan kan 27 Oktober itu. Nah, di Ghost to Campus itu kan kalau saya baca suratnya kemarin itu kan salah satu rangkaian dari kegiatan menuju pelantikan. Selain itu ada lagi nggak Mas? Ada ya, seperti kita melakukan lomba. Jadi ada nanti lomba UMKM itu. Jadi ya itu potret bahwa kita itu produktif. Oke. Jadi tidak hanya pelantikan doang gitu. Jadi kita juga ingin memberdayakan masyarakat Bojonegoro. Bagaimana kita memberdayakan beli di teman, beli di kerabat, beli orang dekat, dan artinya itu menjadi satu bagian bahwa lombanya diikuti siapa? Ya UMKM. UMKM ya, UMKM. Itu UMKM yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Oke, itu semua UMKM ataukah ada syarat-syarat misalnya UMKM yang seperti apa kayak gitu? Ya UMKM, ya semua UMKM. Oke. Semua UMKM. Wajib yang di Bojonegoro aja. Ya, Tuban, Lamongan belum. Janganlah. Nanti kita memberikan satu sentuhan kompetisi untuk saudara-saudara kita yang ada di Bojonegoro lebih dulu, sehingga mereka mungkin ini kan awal mungkin ini menjadi satu awal dari kita. Nanti mungkin kita akan melakukan event-event yang lebih lagi, mungkin kita akan buka di regional atau mungkin kita tingkatan provinsi dan sebagainya. Tapi ini sebagai rangkaian, kita juga ingin belajar, memberikan satu ruang buat mereka berkompetisi. Oh ini saya punya ini, gitu. Ini saya punya ini dan sebagainya. Itu berarti rangkaiannya ada lomba lomba video atau lomba apa? Lomba video otomatis video itu juga menggambarkan produk mereka kan, itu kan dilombakan, memperebutkan piala Kadin gitu, terus ada ini Ghost to Campus. Nah, itu kan kemudian di pelantikannya itu hanya pelantikan saja ataukah ada kegiatan lain ada beberapa narasumber yang kita hadirkan. Oh, seminar ya, semacam seminar ya. Oke. Seminar, terus kabarnya ada Sandiaga. Ada siapa lagi? Pak Nyala sebagai mantan ketua Kadin provinsi, beliau sekarang ketua DPD RI. Harapannya beliau hadir lah secara fisik di Bojonegoro. Cuman kita juga menyesuaikan. Ya kondisi juga ya, karena PPKM juga masih naik turun. Oke. Wah ini keren, ini keren sih Mas ya. Jadi ada lomba itu kan berarti sudah sebuah kegiatan untuk memperkenalkan Kadin juga ya. Karena ada piala kepala Kadin atau ketua Kadin atau yang piala nih, piala Kadin. Ketua ya, ketua Kadin. Kalau Kadin itu ketua. Cuman ini kita gini.
UMKM itu kan selama ini kan juga hanya tambal butuh ya. Jadi UMKM itu kadang-kadang pemenuhan hanya begini begitu. Maksudnya tambal butuh apa, Mas? Iya, kalau di data begitu kan. Kalau di data mau ada bantuan ada. Kan gitu setelah aja. itu hilang. Gitu kan. Kita belum mampu memberdayakan mereka secara teknis begitu bahwa UMKM itu ternyata betul-betul terbukti sebagai penggerak ekonomi. Gitu. Nah, itu yang mungkin kita akan inginkan di masa-masa yang akan datang. UMKM itu betul-betul menjadi satu penggerak ekonomi di sekitar mereka. Oke. Ini menarik tema ini untuk nanti diangkat juga di raker. Kalau mau ada raker juga kan setelah pelantikan pasti ada raker. Ya, raker. Jadi kita pengennya raker tidak kita memilih lah karena di sini karena Bojonegoro kan luas ya. Jangan kita fokus di kota. Maksud saya mungkin kita memilih area-area di luar kota yang itu juga menjadi di situ juga ada sentra kan gitu. Di situ ada sentranya. Mungkin sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Ada wisata, terus ada sentra di wilayah selatan itu juga ada produk ekspor yang hari ini juga lagi booming, porang. Gitu. Itu di wilayah selatan. Sepertinya UMKM juga salah satu dari sasarannya Kadin ke depan ya untuk nanti dibahas di rakernya akan apa sih intervensi apa yang akan dilakukan Kadin atau mungkin hal apa yang akan dilakukan Kadin bagi UMKM di Bojonegoro gitu. Ataukah ini hanya sekedar mereka diikutkan lomba ataukah memang nanti itu Kadin juga ikut menggarap untuk bisa mendorong UMKM itu. Kami harus membiasakan diri memulai dari sesuatu yang kecil untuk mendapatkan hasil yang besar. Kita tidak mau membalik itu, kita memulai dari hal besar, tapi justru kita dapat yang kecil. Jadi kita nggak bermain di wilayah-wilayah konsep, gitu. Kita bermain di wilayah-wilayah pembuktian dari konsep tersebut. Makanya UMKM ini mau diapain ini ya tahapannya panjang. Karena data aja kayaknya masih belum final ya. Belum final. Terus ada beberapa UMKM yang justru mereka sudah mapan tapi belum tersentuh, begitu. Belum tersentuh oleh kita. Ini berarti tantangan ya, tantangan bagi Kadin juga. Pasti. Kadin ini gini, Kadin ini kan dinamis ya, nggak bisa hanya menerima tantangan pada satu momen, gitu. Jadi setiap situasi itu tantangan Kadin karena dunia usaha juga dinamis. Iya, trending usaha. Termasuk pandemi ini juga tantangan baru kan bagi dunia usaha. Makanya Kadin ini secara kelembagaan juga dijadikan mitra pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Betul. Terus bagaimana setelah masa pandemi ini bisa membangkitkan perekonomian. Itu juga menjadi satu tugas Kadin yang itu langsung diperintahkan oleh pemerintah. Kalian harus terlibat langsung bagaimana memulihkan ekonomi setelah pandemi. Karena kalau saat ini garapannya memang keselarasan antara menumbuhkan ekonomi dan kesehatan, Mas. Karena dua sisi ini tidak bisa satu sisi aja fokusnya. Orang sehat berarti lebih produktif. Kan begitu. Orang sakit ya otomatis tidak akan bisa produktif. Nah, sehat itu menjadi satu dasar bagaimana orang bisa produktif dalam dunia usaha. Makanya kenapa hari ini saya berada di kampus ini, kampus yang berkecimpung dalam dunia kesehatan. Harapan saya ya kampus ini aktif, berperan aktif untuk menciptakan masyarakat yang sehat agar supaya jauh lebih produktif. Karena hari ini sakit, Indonesia sedang sakit, dunia sedang sakit. Maka peran kampus ini sangat luar biasa untuk menyehatkan masyarakatnya agar dalam cita-cita untuk lebih produktif. Karena saya juga menerima kehadiran Kadin itu juga ada alasan, Mas. Jadi selama ini kan mereka mungkin memiliki pandangan bahwasanya perguruan tinggi kesehatan ngapain ngurusin dunia usaha dan industri, seolah-olah itu ada sebuah pemisah gitu. Padahal sebenarnya pandemi COVID ini kan membuktikan bahwasanya antara ekonomi dan kesehatan itu nggak bisa dipisahkan kan. Salah satunya ya podcast ini, acara hari ini, Gustu Kampus acara hari ini itu membuktikan kita paling tidak sedikit menguak lah, menguak peran
kampus di bidang kesehatan terhadap dunia industri, dunia usaha, perannya apa? Ini paling tidak menguak sedikit tabir yang apa sih mereka? Apa obat itu didagangkan? Apakah tenaga medis itu didagangkan? Tidak di soal itu. Bagaimana kampus ini berperan aktif menciptakan masyarakat yang sehat sehingga mereka jauh lebih produktif. Itu yang paling penting. Oke. Meskipun tadi ada satu kalimat yang sensitif sebenarnya kalau disampaikan bahwa dunia pendidikan juga industri, meskipun saya tidak mengatakan pro atau kontra gitu ya, karena memang kita secara aturan perguruan tinggi itu sebenarnya adalah nirlaba. Kalau industri kan harus ada laba kan, gitu perbedaannya. Cuma kita nggak usah mengulik sebuah perbedaan karena saat ini kita sedang membangun keselarasan kan gitu ya Mas ya. Nah kemudian ini yang terakhir lah. Ini kalau tadi sudah bicara green design yang masih perlu disempurnakan lagi, kemudian rencana kerja sepertinya isu itu sudah mulai ada UMKM, dan saya senang sekali ketika Mas Gatot membuat komitmen bahwa UMKM jangan hanya dijadikan sebagai tambal butuh atau dia itu ada ketika dibutuhkan, dia muncul ketika ada pendataan untuk bantuan, tetapi memang benar-benar nyata UMKM di Bojonegoro dan survivalnya kelihatan gitu. Nah peran Kadin pasti nanti akan ada rumusan-rumusan tersendiri lah bersama para WKU ya Mas ya untuk merumuskan ini. Nah selanjutnya tentang sentuhan terakhir ini sebagai seorang ketua Kadin itu untuk memberikan sebuah semangat itu kepada generasi milenial yang kemungkinan besar mereka nanti ke depan tidak akan ini masih isu sih, saya nggak tahu benar apa salah, bahwa pemerintah sedang menyiapkan satu keputusan bahwa mereka tidak akan merekrut PNS lagi dalam waktu lama kan gitu, sampai mungkin beban negara sudah terlalu berat, sehingga yang didorong oleh pemerintah adalah setiap perguruan tinggi itu harus mampu mencetak calon entrepreneur muda. Nah saya ingin ada satu kalimat motivasi dari Mas Gatot atau mungkin juga sebuah wejangan gitu, beberapa kalimat lah Mas untuk para milenial muda yang mereka itu pengen menjadi seorang pengusaha. Apa mereka yang harus mereka lakukan? Berpuluh tahun yang lalu mungkin pemerintah juga sudah mendorong masyarakat kita agar lebih aktif untuk menciptakan dunia usaha di lingkungannya atau dirinya sendiri. Nah, cuman hari ini mungkin lebih serius, karena negara sudah betul-betul menginginkan masyarakatnya mempunyai kreasi, mempunyai daya juang yang itu tidak hanya sekedar menjadi pegawai negara. Betul. Mereka justru didorong agar bisa berkreasi itu tadi dengan daya saing yang sangat luar biasa. Nah itu dimulai dari apa? Ya dimulai dari dunia pendidikan. Belum terjun ke dunia usaha yang sesungguhnya, mereka bersiap kalau mereka menjadi desainer yang mempunyai keilmuan, berkeahlian lah di bidangnya ya. Oke. Dan saya mendorong mindset bahwa saya harus menjadi pegawai negara itu bukan dihilangkan, tapi sedikit demi sedikit harus dikikis. Oke, betul. Kalaupun kesempatan itu ada ya oke lah. Oke, enggak apa-apa. Kalau memang kesempatan itu tidak ada, nggak usah diada-adakan. Itu bukan seperti dunia kiamat pada waktu itu. Jadi kami kaum milenial hari ini generasi Z ya itu, generasi itu benar-benar tantangan apapun dalam kondisi apapun hari ini harus bisa menjawab. Mereka tidak harus mundur gitu, harus tidak mundur. Kadin sebagai rumah tadi itu menampung komunikasi mereka. Kita membuka komunikasi itu. Kira-kira saya punya keahlian A, gitu. Saya harus bagaimana? Kadin membuka diri untuk itu. Jadi jangan sampai mereka saya berharap itu ya, mereka harus pergi ke suatu tempat hanya ingin mengejar bahwa saya harus menjadi pegawai negara di Bima umpamanya atau di Sulawesi ya, janganlah. Jadi Kadin juga siap kayak menjadi sebuah menyediakan suatu tempat inkubasi bisnis bagi para
calon entrepreneur muda ya Mas ya. Ke depan. Kalau sekarang sih udah dirancang. Iya, wajib siap ya, wajib siap. Karena kami itu tadi rumah itu kan ya itu tadi ya ada ya kita menampung mereka ya. Kita harus terbuka sama mereka. Kita memberikan solusi kepada mereka semampu yang Kadin bisa. Menarik ini nantinya. Jadi kalau misalnya kampus kan sebenarnya juga sedang berproses untuk membuat sebuah prodi baru yang kaitannya dengan bisnis Mas gitu. Sehingga akan sangat menarik kalau nanti itu Kadin bisa memfasilitasi generasi muda untuk kumpul-kumpul di sana gitu. Jadi kopi gratis misalnya kayak gitu. Jadi mereka bisa menuangkan ide-ide cerdasnya. Kan juga satu sisi itu sebagai bagian ibadah juga kan Mas. Karena mencegah generasi muda melakukan hal yang tidak baik. Mereka difasilitasi untuk kumpul di sana, menjadi wahana juga bagi Kadin untuk menyerapkan ide-ide cerdas dari generasi muda itu. Kedepan kayaknya bisa ya Mas ya dibangun kayak gitu. Ya salah satu. Nek wis duwe kantor Mas syaratnya. Kan saya katakan. Nek gak duwe kantor aja alon-alon ae. Oke. Mengingatkan saya bahwa mungkin target yang segera harus dilaksanakan adalah mewujudkan mewujudkan memiliki kantor ya. Oke. Ya. Itu karena tidak rumah virtual. Kalau itu mungkin rumah virtual. Rumah virtual. Ya, tapi kalau kantor itu menjadi rumah fisik ya. Rumah fisik. Dan rumah fisik penting. Ya, tetaplah. Kita menuangkan ide kreativitas kita itu di rumah yang bayangan saya itu malah nanti kantor Kadin itu ada halaman luasnya, kemudian bisa dibikin suatu stage yang kayak kafe-kafe kayak gitu. Betul. Kan Mas. Jadi, sehingga orang kesana itu nyaman gitu. Saya secara pribadi tapi entah nanti saya sama teman karena Kadin itu kepemimpinannya kolektif ya, betul. Karena wakil ketua terus ada komite tetap mereka lebih spesifik membidangi bidang masing-masing. Kami akan berbicara dengan para pengurus. Kalau saya pribadi, saya tidak harus fokus bahwa kantor Kadin itu berada di tengah kota. Betul. Jadi ada satu tempat di mana yang mungkin agak sedikit keluar kota, namun demikian kami mempunyai kantor yang cukup luas. Yang penting itu di sana itu memberikan fasilitas yang kita itu tidak rugi datang ke sana. Betul. Jadi itu harapan saya. Cuman ya kembali kepada nanti akan saya bicarakan juga kepada. Yang penting kan bermimpi dulu kan. Iya, dengan Pak Nur juga karena itu kan BKU juga. Iya. Jangan dibuka di sini dong Mas. Jadi jangan sampai nanti gitu. Tapi kalau itu rumah fisik itu justru ini saya diingatkan ini menjadi target terpenting kita. Setelah kita punya itu baru mungkin secara kita mempunyai cita-cita ini itu dan sebagainya. Ini kantor memang harus segera ada untuk kita ngantor gitu. Ya betul untuk ketemu ya. Oke. Semoga segera lah Mas. Jadi setelah pelantikan 1 bulan segera punya kantor, entah itu dari mana asalnya, yang penting halal, tidak mengikat, tidak ada kompensasi atau apa-apa yang membuat kita itu harus menukar idealisme sebagai seorang pengusaha, apalagi merugikan masyarakat kan gitu. Oke, ini udah banyak hal yang sudah kita bicarakan ya Mas. Setengah serius, setengah santai gitu. Iya, saya minta maaf lah, tapi tadi ya karena memang. Minta maaf untuk apa? Iya, minta maaf. Nggak ada kesalahan yang perlu dimaafkan. Ya, saya harus minta maaf kepada semua orang yang mungkin menikmati podcast kita, mungkin ada sesuatu yang tidak masih menggantung dari mereka, ada hal yang ya wajar karena belum raket. Ini kan tadi hanya stimulus aja untuk ke depan. Kami secara kelembagaan akan terus berupaya memperbaiki diri, terus berkeinginan untuk menjadi satu rumah tadi, menjadi satu rumah di mana kami bisa berkumpul, bisa saling bertukar ide, terus membangun Bojonegoro. Itu yang menjadi Bojonegoro produktif dan kita bertumbuh bersama. Kan gitu. Iya. Terima kasih Mas Gatot kehadirannya. Sama-sama. Waktunya ternyata cukup lama juga kita berbincang tadi, tapi tidak masalah. Semoga ini bisa dinikmati oleh para pemirsa Isada TV, anak-anak saya mahasiswa yang juga mereka itu harus menempuh mata kuliah entrepreneur, karena memang entrepreneur itu perannya besar ya Mas ya untuk negara. Jadi dimanapun semua negara ternyata yang bisa merubah negara itu menjadi maju adalah para entrepreneur gitu. Sehingga negara itu butuh kita.
Sebagaimana kita juga harus memberikan kontribusi kepada negara kan gitu. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Gatot atas rawuhnya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga cita-cita untuk mendapatkan kantor segera ijabah. Amin. Makasih Mas Gatot. Ya, makasih semuanya.